undang-undang KUHP kita sebenarnya itu sudah maksudnya sama, ya kan? Cuman MK mempertegas bahwa hanya presiden dan wakil presiden yang boleh melaporkan. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya lebih mempertegas dari apa yang diatur di KUHP sebelumnya. Malah bagus, kita dukung. Jadi tidak ada tafsir-menafsir lagi bahwa kalau terkait dengan pasal penghinaan yang terkait dengan harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden, maka presiden dan wakil presiden sendiri yang harus melaporkan. Saya rasa clear kok putusan MK-nya. Soal pengadilan ad hoc yang buat BUMN, Pak? Bukan, pengadilan ad hoc itu maksudnya, tadi kan saya sudah jelaskan, beliau itu bicara dalam konteks pemberantasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ya. Itu hanya contoh saja. Itu jadi artinya nanti tidak dilembagakan gitu ya, Pak ya? Ya kan sekarang kelembagaan kan sudah ada lembaga pengadilannya. Tapi beliau itu selalu menyatakan bahwa bagaimana kita mencegah atau memberantas, kan ada dua tindakan yang harus di situ. Karena itu pencegahan yang terbaik adalah dengan sistem pemerintahan digital. Tapi bakal dibentuk khusus BUMN, Pak? Oke. Siapa? Pengadilan ad hoc BUMN. Sampai hari ini belum ke sana, tapi itu warning dari DPR kepada semuanya, bukan hanya kepada BUMN, tapi kepada semua lembaga negara. Pak Menum soal secara general sudah ada perkembangan sih Pak termasuk update-nya Terkait dengan tindak pidana korupsi, kan beliau bicara secara general. Pesan beliau jelas, tindak pidana korupsi itu adalah musuh bangsa, bukan hanya musuh pemerintah, tapi musuh bangsa. Karena itu diperlukan tata kelola yang baik, bukan hanya sekedar soal menghukum, tapi bagaimana membuat birokrasi. Kita kan bicara secara umum soal birokrasi. Karena itu di mana-mana beliau selalu menyatakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi tindak pidana korupsi, kalau sama sekali tidak bisa kita bersihkan 100%, lakukanlah sistem pemerintahan yang berbasis digital sambil menyiapkan regulasi untuk membuat lebih jerah lagi para orang-orang yang mungkin punya keinginan untuk melakukan itu. Jadi konteksnya sebenarnya di situ bahwa presiden ingin melakukan. Nah, karena itu sekali lagi kalau beliau tadi bicara soal BUMN, soal inefisiensi dan lain sebagainya, itu hanya memberi pesan, hanya contoh, tapi itu kan di mana-mana teman-teman bisa menyaksikan itu. Dan Presiden sudah menyatakan tidak boleh menggunakan perasaannya untuk menilai sesuatu, tetapi justru karena mendengar jeritan dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah, karena itu sistem pemerintahan berbasis digital itu adalah solusi terbaik bagi pemberantasan upaya pencegahan. Pencegahan maksudnya pencegahan supaya jangan perilaku korupsi itu bisa terus berjalan. RUU perampasan aset, teman-teman lihat Komisi 3 kan hari ini kan baru mulai masuk masa sidang nih ya. Nanti akan dibuka oleh Ibu Wakil Ketua. Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif dan kami siap untuk membahas bersama dengan DPR. Tapi pembahasan di pemerintah itu seperti apa Pak? Kemarin ada Di pemerintah, kan kemarin di pemerintahan yang lalu juga draftnya sudah ada. Tapi ini kan kesepakatan politik bahwa DPR yang ingin menginisiasi itu. Kemudian dalam prolegnas itu inisiatifnya adalah DPR. Saya belum mau berkomentar substansinya karena pemerintah pasti punya sikap tersendiri. Karena arahan Bapak Presiden kan jelas kepada kami. Tapi kita menunggu dulu usul inisiatif DPR, kemudian pemerintah akan membahasnya secara bersama-sama, termasuk oleh Kementerian Hukum. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas Perempuan, luar biasa. Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru sudah sholat Isya, tiba-tiba
Kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif sekali. Ada yang pelintir dan menginginkan supaya itu menyebar kemana-mana, ke seluruh Nusantara. Untuk mencegah ini, kami luar biasa, Ibu Ketua Komnas HAM Perempuan, luar biasa. Karena kita di sini ingin mencari kebaikan. Kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama. Tidak ada niat sedikit pun untuk diskriminasi pada orang tertentu. Nah, kemarin kronologisnya itu, intinya itu kemarin ada demo peternak ayam seluruh Indonesia. Kami baru pulang dari Alor, karena ini juga sensitif, karena demo seluruh Indonesia dan merencanakan demo lagi. Ini kan nggak bagus, dan anggotanya kurang lebih 3 juta. Sehingga kami terbang ke Surabaya mengundang seluruhnya. Seluruh peternak Indonesia kami undang, pengusaha, para konglomerat. Singkat cerita, kita cek di mana masalahnya. Nah, di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu penyebabnya adalah NDG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Suruh, satu pun tidak ada yang membeli di Surabaya. Nah, Wagub kami tanya, siapa koordinatornya? Ditunjuklah. Kami kan tidak kenal. Tapi yang menentukan dia diberhentikan adalah Badan Pangan, Badan Gizi, BGN, Kepala BGN. Nah, mereka, Pak Mentan kita berdekat, oke, kami setuju. Nah, begitu selang 40 menit, tiba-tiba ada tanya, Pak Menteri itu lagi hamil muda. Kasihan. Langsung kami, gini dek, ini begitu pedulinya, kamu berkantor di Kementerian Bagian Administrasi, jabatannya sama, gajinya bisa lebih tinggi, tukinnya. Kami tawarkan di sini. Jadi bukan di hukum, tetapi nah saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ, membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau di sini berkantor. Dengan jabatan sama, bahkan promosi. Karena anaknya cukup cerdas. Cuma kita harus maklumi karena lagi hamil 6 bulan. Nah, ini kerjaan keras banget. Harus keliling. Surabaya bayangkan tiap hari keliling. Nah, jadi itu kronologisnya. Itu clear. Kami sudah sampaikan. Nah, di sini berikutnya adalah ada hikmah. Kita tidak bertemu hari ini kalau bukan berita Anda. Tapi jangan dipelintir lagi setelah ini. Ya. Oke. Informasi dari Komtis seperti itu, jadi kami sampaikan kepada Pak. Dan terima kasih.